Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Imam. Eh, di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi sensor suhu ruangan berbasis Arduino. Eh, Sebelum ke materi selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kami, yaitu Egi Fitra Ramadhani dengan NIM akhir 016 dan saya sendiri Akil Firdaus dengan NIM 054. Latar belakang. Zoom merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam berbagai kegiatan manusia. Pada dunia industri, suhu merupakan informasi yang sangat penting dalam menentukan kelayakan kondisi sebuah ruangan. Banyaknya ruangan dengan kebutuhan suhu yang berbeda-beda mengakibatkan banyak pula alat mengukur suhu yang harus tersedia pada setiap ruang. Sedangkan untuk pemantauan suhu harus dilakukan bersama-sama secara real time. Arduino merupakan salah satu perangkat keras yang digunakan proyek-proyek elektronika seperti sensor suhu digital. Salah satu sensor suhu digital yang digunakan dengan Arduino adalah DHT11 atau DHT22. Sensor ini dapat mendeteksi suhu dan kelembaban udara. Mereka berkomunikasi dengan Arduino melalui protokol komunikasi satu kawat atau one wire atau melalui protokol komunikasi digital seperti I2C atau SPI dan harapan bisa meningkatkan produktivitas kinerja. Tujuan dari tersebut adalah untuk mengetahui proses kerja sensor suhu digital, untuk mengetahui rancangan aplikasi sensor suhu ruangan berbasis Arduino, dan untuk mengetahui manfaat dari aplikasi sensor suhu digital. Kajian pustaka. Sistem monitoring yang sudah dikembangkan terdiri dari beberapa jenis metode untuk mengembangkan sistem monitor suhu dan kelembapan berbasis LabVIEW atau Android dengan menggunakan transmisi berbasis internet untuk mengembangkan sistem monitoring suhu dan kelembapan untuk greenhouse berbasis LabVIEW atau Arduino. Ada beberapa kondisi yang berbeda dari kedua contoh pengembangan yang dilakukan yaitu sebelum ada mekanisme backup data monitoring berbentuk data log yang berbentuk file spreadsheet. Kedua aplikasi tersebut sudah dilengkapi aplikasi monitoring berbasis smartphone Android dengan metode komunikasi yang berbeda, yaitu menggunakan internet. Ada kelemahan di mana pengguna harus memiliki akses internet untuk data monitoring. Aplikasi tampilan pada smartphone juga masih menggunakan tampilan hasil download dari application store. Sensor DHT11, sensor DHT11 merupakan sensor dengan kalibrasi sinyal digital yang mampu memberikan informasi suhu dan kelembapan. Sensor ini tergolong komponen yang memiliki tingkat stabilitas yang baik, apalagi digandeng dengan kemampuan mikrokontroler Arduino Uno. Produk dengan kualitas terbaik, respon pembacaan yang cepat, dan kemampuan anti-interference dengan harga yang terjangkau. DHT11 memiliki fitur kalibrasi yang sangat akurat. Koefisien kalibrasi ini disimpan di program memori dalam bentuk OTP, sehingga ketika internal sensor mendeteksi suhu atau kelembapan, maka modul ini membaca koefisien sensor tersebut. Ukurannya yang kecil, dengan transmisi sinyal hingga 20 meter, membuat produk ini cocok digunakan untuk banyak aplikasi pengukuran suhu dan kelembapan, seperti Arduino. Arduino merupakan seperangkat alat kit elektronik berlisensi terbuka yang dikembangkan untuk memudahkan orang dalam mengembangkan peralatan elektronik atau prototyping dengan komponen utama sebuah chip microcontroller dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. Arduino pada saat ini menjadi sebuah alat pengembangan prototipe yang paling banyak digunakan. Nah, dapat dilihat berikut adalah bagian-bagian dari Arduino. Seperti di gambar ada pin, kemudian LED,
kemudian ada konektor USB, ada sumber daya eksternal, seperti itu. Next. Nah, dari Arduino tadi kemudian dirangkai sebuah skema rangkaian di mana bahan yang diperlukan adalah unit komputer, kemudian Arduino Uno 24 dan sensor DHT11, kemudian Bluetooth HC05, kabel penghubung, perangkat lunak remote deteksi dan smartphone Android. Next. Nah, hasil dan pembahasan dari hasil penelitian dan rangkaian perangkat keras berhasil dirakit berupa sistem kontrol suhu dan sensor kelembapan yang terdiri dari sensor DHT11 dan microcontroller Arduino Uno dan sebuah alat komunikasi berupa laptop, Bluetooth, dan Android tadi. Alat tersebut mampu untuk mengumpulkan data suhu dan kelembapan yang datanya diubah menjadi tegangan analog yang kemudian digunakan sebagai input ke Arduino. Nah, microcontroller Arduino ini digunakan untuk memproses informasi yang diperoleh dari sensor DHT11, di mana hasil konversi data digitalnya baru dikirim ke komputer melalui kabel port USB untuk ditampilkan di panel LabVIEW atau di komputernya dengan tabel data. Kemudian informasi yang sama ini juga bisa dikirimkan ke smartphone untuk ditampilkan di aplikasi Android, di mana di percobaan ini digunakan remote deteksi melalui Bluetooth antara Arduino dengan ponsel Android. Next. Nah, dari diagram pengambilan tadi, perangkat keras sistem pemantau suhu pada perangkat lunak di pengembangannya adalah perangkat lunak meliputi tampilan dari smartphone di Android kita, kemudian dalam menampilkan penjajaan suhu atau data suhu dan kelembapan secara langsung dari layar komputer serta pembuatan tabel dan data log. Selain itu juga perangkat lunak tampilan suhu dan kelembapan di Android eh, di sini keduanya saling berhubungan. Jika kita meletakkan komponen grafis di front panel, maka akan tampil juga komponen tersebut di blok diagram. Nah, kemudian adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem monitoring suhu dan kelembapan, maka didapatkan hardware sistem monitoring suhu dan kelembapan terdiri dari Arduino dengan menggunakan sensor DHT11, di mana software Arduino yang berisi penerjemah GUI yang dibuat di situs Remoteksi, dan dikirim melalui Bluetooth ke smartphone, eh, yang aplikasi ini bisa kita cari di Google Play Store. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua, untuk kerja dari hardware dan software yang dikembangkan, ini telah berhasil dan menunjukkan kinerja yang baik atau sesuai dengan yang direncanakan. Dan terakhir ini ada daftar pustaka yang digunakan. Ya, baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.